Moluska adalah kelompok hewan invertebrata yang memiliki tubuh lunak. Tubuh lunaknya itu dilindungi oleh cangkang, meskipun ada yang juga tidak bercangkang. Moluska adalah golongan hewan yang bertubuh lunak, tidak beruas, dan tubuh dilindungi oleh satu atau lebih cangkang yang terbuat dari kapur atau kalsium karbonat. Moluska tergolong hewan triploblastik selomata, yang mana ciri-cirinya itu berhabitatkan di laut, tetapi banyak juga yang hidup di air, seperti air tawar, bahkan beberapa hidup di darat. Ya, saya akan menjelaskan tentang struktur dan fungsi tubuh. Tubuh moluska terdiri dari 3 bagian utama, yaitu kaki merupakan pembulur, bagian ventral tubuhnya yang berotot. Kaki berfungsi untuk bergerak, merayap, atau menggali. Pada beberapa moluska, kakinya ada yang termodifikasi menjadi tentakel yang berfungsi untuk menangkap mangsa. Kedua, massa visceral adalah bagian tubuh moluska yang lunak. Massa visceral merupakan kumpulan bagian besar organ tubuh seperti pencernaan, ekskresi, dan reproduksi, dan mantel yang membentuk rongga mantel yang berisi cairan. Cairan tersebut merupakan lubang insang, lubang ekskresi, dan anus. Selain itu dapat mengekskresikan bahan penyusun cangkang pada moluska bercangkang. Sistem saraf moluska terdiri dari cincin saraf yang mengelilingi esophagus dengan serabut saraf yang melebar. Sistem pencernaan moluska lengkap terdiri dari mulut, eslados, lambung, usus, dan anus. Ada tulang yang memiliki rahang dan lidah pada moluska tertentu. Lidah bergigi yang melengkung terbelakang disebut radula. Radula berfungsi untuk melumat makanan. Moluska yang hidup di air bernapas dengan insang, sedangkan yang hidup di darat tidak memiliki insang. Pertukaran udara moluska dilakukan di rongga mantel berpembuluh darah yang berfungsi sebagai paru-paru organ ekskresi berupa seseorang beda yang berperan sebagai ginjal. Cara hidup. Moluska hidup secara heterotrop dengan memakan ganggang, udang, ikan, ataupun sisa-sisa organisme. Beberapa juga ada yang hidup sebagai parasit. Reproduksi. Moluska bereproduksi secara seksual dan masing-masing organ seksual saling terpisah pada individu lain. Fertilisasi dilakukan secara internal dan eksternal untuk menghasilkan telur. Telur berkembang menjadi larva dan berkembang lagi menjadi individu dewasa. Gastropoda merupakan kelas terbesar dari moluska. Gastropoda dalam bahasa Latin yaitu gaster atau perut. Podos atau kaki adalah merupakan hewan yang menggunakan perut sebagai alat gerak atau kaki. Misalnya siput air, hermes, dan bekecot. Hewan ini memiliki ciri khas berkaki lebar dan tipis pada bagian ventral tubuhnya. Gastropoda bergerak lambat menggunakan kakinya. Gastropoda darat terdiri dari sepasang tentakel panjang dan tentakel pendek. Pada ujung tentakel panjang terdapat mata yang berfungsi untuk mengetahui gelap dan terang. Sedangkan pada tentakel pendek berfungsi sebagai alat peraba dan pembau. Gastropoda akuatik bernapas dengan insang, sedangkan gastropoda darat bernapas dengan menggunakan rongga mental. Gastropoda mempunyai lidah yang panjang dan sempit, yang ditutupi deretan gigi kecil. Lidahnya disebut radola. Pelisipuda diidentifikasikan sebagai kerang, piramutiara, kerang raksasa, dan kerang hijau. Pelisipuda memiliki ciri khas, yaitu kaki berbentuk pipih seperti kapak. Kaki pelisipuda dapat dijulurkan dan digunakan untuk melekat atau menggali pasir dan lumpur. Pelisipuda ada yang hidup menetap dan membenamkan diri di dalam perairan. Pelisipuda mampu melekat pada bebatuan, cangkang hewan lain, atau perahu karena mensekresikan zat perekat. Pelisipuda memiliki 2 buah cangkang pipih yang setangkup sehingga disebut juga bivalvia. Kedua cangkang pada bagian tengah dorsal dihubungkan oleh jaringan ikat yang berfungsi seperti engsel untuk membuka dan menutup cangkang dengan cara mengencangkan dan mengendurkan otot. Cangkang tersusun
dari lapisan periostracum prismatic dan nacreas. Pada tiram mutiara, jika di antara mantel dan cangkangnya masuk benda asing seperti pasir, lama-kelamaan akan terbentuk mutiara. Mutiara terbentuk karena benda asing tersebut terbungkus oleh hasil sekresi palisan cangkang nacreas. Pelesipuda tidak memiliki kepala, mulutnya terdapat pada rongga mantel, dilengkapi dengan labial palpos. Pelesipuda tidak memiliki rahang atau radula, maka makanannya berupa hewan kecil seperti protozoa, diatom, dan sejenis lainnya. Insang pelesipuda berbentuk lembaran sehingga hewan ini disebut juga Lamellabracciata. Dalam bahasa Latin, lamella berarti lembaran dan bracia artinya insang. Lembaran insang dalam rongga mantel menyaring makanan dan air yang masuk ke dalam rongga mantel melalui sifon atau corong. Sistem saraf pelesipuda terdiri dari 3 pasang ganglion yang saling berhubungan. 3 ganglion tersebut adalah ganglion anterior, ganglion pedal, dan ganglion posterior. Reproduksi pelesipoda terjadi secara seksual, organ seksual terpisah pada masing-masing individu. Fertilisasi terjadi secara internal maupun eksternal. Pembuahan menghasilkan zigot yang kemudian akan menjadi larva. Cephalopoda. Dalam bahasa Latin, ceph artinya kepala, podos artinya kaki, merupakan moluska yang memiliki kaki di kepala. Anggota cephalopoda misalnya soton, spesies officinalis, cumi-cumi, loligo sp, dan gurita octopus sp. Hidup cephalopoda seluruhnya di laut dengan merayap atau berenang dasar laut. Makanannya berupa kepiting atau invertebrata lainnya. Sebagai hewan pemangsa, hampir semua cephalopoda bergerak cepat dengan berenang. Kebanyakan cephalopoda memiliki organ pertahanan berupa kantong tinta. Kantong tinta berisi cairan seperti tinta berwarna coklat atau hitam yang terletak di ventral tubuhnya. Tinta ini akan dikeluarkan jika hewan ini merasa terancam dengan cairan menyemburkannya. Cephalopoda memiliki kaki berupa tentakel yang berfungsi untuk menangkap mangsanya. Cephalopoda memiliki sistem saraf yang berpusat di kepalanya. Mempunyai otak untuk memproduksi hewan ini berlangsung secara seksual. Cephalopoda memiliki organ reproduksi berupa 2 diosus. Pembuahan berlangsung secara internal dan menghasilkan telur. Peran moluska bagi manusia. Umumnya, moluska menguntungkan bagi manusia, namun ada pula yang merugikan. Peran moluska yang menguntungkan adalah sumber makanan protein tinggi, misalnya tiram batu, Aemia sp, karang andara sp, karang hijau Mytilus Tritida sp, sotong Setia sp, cumi-cumi Loligo sp, remis Corbicola japanica, dan bekicot Actina folica. Perhiasan misalnya tiram mutiara, Pinatida margaripera. Hiasan dan kancing misalnya dari cakang tiram batu, Nautilus dan tiram mutiara. Bahan baku terasol misalnya cakang Tiripida sp. Moluska yang merugikan bagi manusia misalnya bekicot dan tiong sawah yang merupakan hama dari tanaman. Siput air adalah perantara cacing Passicioloda heptitica.